Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat serta daurah online dari Farmusi yang berbahagia, alhamdulillah. Siang ini kita masih bisa bersama mobil khusus dengan Ustaz Farid Ahmad Ogbah. Selama ini mendampingi kita terus memberikan ilmu, ujangan, pencerahan kepada kita. Teman-teman sekalian, ini bulan Ramadan, hari terakhir bagi Ustaz Farid ya. Allah menghendaki pada Ramadan kita sambung kembali. Kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT beserta kajian Farmusi lewat Zoom. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di penghujung Ramadan kita masih berkesempatan dimudahkan oleh Allah untuk membuat kajian lewat Zoom ini. Insyaallah kita akan lanjutkan surat Al-An'am ayat yang ke-12 ya. Lalu kita sudah ke ayat yang ke-11, kita akan masuk ke ayat yang 12. Hanya saja kemarin itu ada pertanyaan menarik tentang apakah ini bumi ini bulat atau datar ya. Karena waktu memang kemarin itu sangat terbatas sekali, tapi ini bisa dikembangkan silakan saja dari teori-teori yang ada, tetapi kajian-kajian yang mendalam dan kemudian ya disimpulkan bahwa termasuk itu dilakukan oleh para ahli tafsir Indonesia yang tergabung di Departemen Agama dan menghadirkan para ahli sains ya dari LIPI dan dari LAPAN. Ya, dari LIPI itu Pak Umar namanya, dari LAPAN itu Pak Jamaluddin ya. Itu kesimpulannya begitu pula dari para ulama di Timur Tengah. Kesimpulannya ada pada surat Az-Zumar ayat yang ke-5. Coba dibuka Injil surat Az-Zumar ayat yang ke-5 bahwa bumi ini bulat ya. Bumi bulat tidak datar. Nah, datar itu karena pandangan kita saja. Tapi kalau lihat seluruh rangkaian ayat-ayatnya itu, maka disimpulkan bumi ini adalah bulat. Makanya perputarannya itu menjadikan siang dan malam yang akan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, Teddy dibaca Pak Teddy. Ini pertanyaanmu Pak Teddy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya, jadi yukawwir itu menutupkan itu bahasa Arabnya yukawwir itu artinya memutarkan. Menutupkan artinya memutarkan. Nah, itu menjadi satu pasangan ya. Karena dia sifatnya berputar begitu. Itulah siang malam itu. Memang posisi bulan itu
lebih besar daripada posisi bumi lebih besar daripada bulan itu 80 kali. Makanya bulan mengitari bumi. Karena gerak gravitasi itu ya yang kecil akan mengutari yang besar. Nah, sementara kalau matahari itu lebih besar dari bumi itu berapa gitu ya? Matahari lebih besar dari bumi sebanyak 100 apa nih? Sebentar. Ini. Jadi matahari kekuatannya 300.000 kali. Ya, 300.000 kali lebih besar daripada bumi. Dan makanya masing-masing berjalan dengan garis edarnya. Wasyamsu tajri mustaqarrin laha. Dan gravitasi itulah yang kemudian membentuk satu pola masing-masing bagian daripada galaksi-galaksi itu. Ala kulli hal, kesimpulan ringkasnya adalah disimpulkan bahwa bumi ini bulat dan kita meyakini sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jadi kata para ilmuwan itu, kalau ada menjelaskan tentang bumi ini datar, anggap aja itu fiksi gitu ya. Ya coba lihat aja itu, anggap aja fiksi gitu. Tapi itu satu teori, silakan aja untuk dikembangkan, karena masalah. Oke. Sekarang kita lanjut kepada ayat ke-12 surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ardi qulillah kadzaba ala nafsi ar-rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi alladziina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. 12 ini. Oke. Ya, Sadrus Ji. Mana Sadrus Ji? Aja. Oh iya, Ted. Silakan, Ted. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya, mereka itu tidak beriman. Ya, Bapak Bikem, ayat ini menunjukkan kebesaran Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang di situ nilai kebesaran Tuhan itu kan ditentukan oleh kehebatannya, kemampuannya. Makanya para ulama menyimpulkan dari seluruh alasan itu ada 3. Allah itu Dzul Jalal. Allah itu Maha Agung. Ya, agung sifatnya, agung ciptaannya, agung semuanya. Dzul Jalal. Yang harus kita ingat. Ya. Yang kedua adalah Dzul Kamal. Allah Maha Sempurna. Ya, dengan segala kesempurnaannya. Allah Maha Sempurna. Ya, dan ciptaan ini Allah ciptakan yang paling sempurna itu manusia ini. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Makanya setiap kali kita melihat langit, bumi, lihat ciptaan Allah itu, ingatlah keagungan Allah, ingatlah kesempurnaan Allah. Yang ketiga adalah Dzul Jamal. Allah Maha Indah. Lihat aja ciptaan Allah itu. Luar biasa. Satu kali kami rombongan berkunjung ke Keukenhof. Keukenhof ini taman terbesar, taman tulip ya, terbesar di dunia. Ada di Amsterdam. Ya, indah sekali. Dengan warnanya, dengan bentuknya, luar biasa. Jadi mereka mengelola
taman tulip itu 8 bulan. Dan bisa dinikmati untuk 4 bulan. Sehingga datanglah para wisata seluruh dunia ke sana itu. Aslinya pohon tulip itu ada di Turki. Tapi justru dikembangkan oleh Belanda di Amsterdam itu, di Keukenhof itu. Waduh, orang ke sana tertegun tuh, berfotoria, selfie, melihat keindahan pohon-pohon tulip itu dengan warna-warninya luar biasa. Kemudian saya ingatkan kepada rombongan, coba kalian lihat tuh. Ya, orang-orang kafir apalagi itu kan kebanyakan orang bule yang datang itu. Ya, begitu kagumnya mereka dengan ciptaan Allah yang namanya tulip itu. Tetapi karena mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak menyebut itu sang penciptanya. Mereka tidak kagum dengan apa? Pencipta tulip itu. Yang dikagumi justru ciptaannya. Ya kan? Begitulah lihat manusia. Waduh, luar biasa lautnya, indah betul. Waduh, luar biasa gunungnya, bagus betul. Luar biasa begini begitu. Nah, itulah tanda-tanda orang yang tidak yakin dengan Allah. Tapi kalau orang beriman, subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Maha agung engkau ya Allah. Maha sempurna engkau ya Allah. Ya, maha indah engkau ya Allah. Dengan segala ciptaanmu ini. Begitu. Makanya kita disuruh berjalan di muka bumi, termasuk untuk menyaksikan kebesaran Allah. Dan apa akibat orang-orang yang tidak mengenal Allah atau mendustakan Allah itu? Pasti ujungnya kehancuran. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi sunnatullah yang sudah kita bahas kemarin, itu orang kafir itu luar biasa perhatiannya. Mereka kembangkan itu. Ya, sehingga mereka sampai menembus ke angkasa luar sana. Sekarang ini bahkan mereka sedang membuat program rekreasi ke angkasa luar. Biayanya kira-kira 1 miliar. Sekarang sudah dibuka itu. Tapi karena COVID-19 libur dulu mereka. Ya, itu satu gambaran betapa perhatiannya mereka dengan fenomena alam, dengan sunnatullah itu. Tetapi mereka tidak perhatian dengan sunnah syariah ini, ya, ketetapan Allah yang bersifat syariat ini. Nah, orang Islam banyak membahas tentang syariat Islam, tapi kurang membahas tentang sunnah kauniyah itu, sunnatullah itu. Harusnya kita memadukan antara dua itu. Itulah disebut ulil albab itu kan. Makanya untuk mendalami ilmu agama yang difungsikan apa itu? Kalbu. Yang melahirkan dzikir itu. Kalbu ini akan melahirkan dzikir. Waktu itu sudah kita sebutkan dzikir itu ada 7 langkahnya. Dzikir lisan, dzikir telinga, dzikir 2 mata, dzikir tangan, dzikir anggota tubuh, dzikir kalbu, dzikir roh. Ada 7. Kalau orang itu ilmu agamanya dalam, maka 7 fungsi di dalam dirinya itu akan berjalan sesuai dengan syariat Allah SWT. Nah, sementara pikir otak manusia itu kan dikasih oleh Allah kemampuan untuk menyaksikan semua ini. Pikiran manusia itu luas seluas hamparan bumi ini. Tinggal mau diisi apa itu otaknya itu kan. Nah, kalau dia berpikir betul, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka berpikir tentang ciptaan langit dan bumi ini, maka akan terjadi 8 langkah berpikir yang positif. Ya, 4 berpikir tentang akhirat, 4 berpikir tentang dunia. Berpikir tentang akhirat yang pertama terkait dengan surga, sehingga kita gali ilmu tentang surga ini dari sumbernya, yaitu Al-Quran, dari sunnah. Nabi pernah diantarkan ke surga itu. Ketika Isra Mi'raj itu ya. Itu kita gali itu bagaimana surga itu. Sehingga kita termotivasi untuk mengejar surga itu. Begitu indahnya. Ya. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala raqqa fi qalbi bashar. Kata Nabi, surga itu tidak pernah terbetik oleh hati manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Sangat hebatnya itu. Ya. Nah, di situ
akan menambah pikiran kita itu terbuka untuk mengejar surga. Yang kedua adalah jalan-jalan menuju surga. Jalan menuju surga ini diajarkan oleh Nabi, ya, baik lewat yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah, ya. Jalan-jalan menuju surga dibuka semua. Tidak ada sesuatu yang bisa menghantarkan kalian menuju surga kecuali aku sudah ajarkan kepada kalian. Jadi jalan menuju surga ini luar biasa. Ya. Apakah itu sholat tepat waktu, apakah itu bakti sama orang tua, apakah itu jihad fisabilillah, apakah itu menahan emosi, ya, itu yang lain-lainnya. Banyak sekali. Dan para sahabat itu banyak pertanyaannya lebih ke arah itu. Bagaimana cara ngejar surga itu? Mereka praktekkan. Nah, yang ketiga, mengenal tentang neraka. Orang kalau nggak kenal, dia nggak akan waspada dia. Kenalin neraka itu. Oh, keterangan banyak sekali di Al-Quran dan Sunnah itu. Mengerikan. Artinya kita hindari. Makanya kita kenal keburukan untuk kita hindari. Orang yang nggak tahu keburukan, dia akan terjerumus. Maka kita kenalin neraka itu. Yang keempat, jalan-jalan menuju neraka ini. Nah, ini syahwat, dunia, apalah, semua jalan menuju neraka itu. Yang harus kita apa? Kita stop, kita rem, jangan sampai masuk ke wilayah itu. Gitu. Nah, inilah dua posisi rombongan yang akan masuk surga itu orang beriman, rombongan neraka itu orang kafir. Coba pelajari perilaku mereka itu. Luar biasa, akan beda. Nah, kemudian 4 hal di dunia terkait dengan kesuksesan dunia. Ya, biasanya inilah yang paling banyak dibahas oleh para motivator. Orang-orang yang mengharapkan sukses dunia itu kan yang ini yang pertama ini. Bagaimana untuk melihat orang sukses itu kan? Pelajarilah itu. Gak ada orang sukses leha-leha, malas-malasan, gak ada. Orang sukses itu pasti dia fokus, kemudian dia bekerja keras, dia disiplin, kan? Kemudian dia menjauhi dari sikap malas, ulet lah dan seterusnya, termasuk sabar. Ya, tidak ada orang sukses yang tidak melakukan itu. Kemudian jalan-jalan menuju sukses, yaitu cara kerja keras, inovatif dan sebagainya itu. Untuk meraih kesuksesan itu perlu apa? Langkah-langkahnya kan? Nah, itu cara berpikir manusia menuju kesuksesan dan jalan-jalan menuju kesuksesan itu. Nah, kemudian tinggal 2, yaitu jalan kepada kegagalan. Kegagalan itu kayak apa? Makanya jangan sampai kita jadi orang gagal. Maka kita pelajari orang gagal itu. Dan biasanya orang gagal itu, dia melangkah lagi untuk mencapai kesuksesan. Ya, bahkan ada orang sampai puluhan kali, ratusan kali gagal. Tapi terus dia tidak putus asa. Terus sampai dia berhasil. Nah, kemudian begitulah yang keempat, yang terakhir, yaitu jalan-jalan juga kegagalan. Males lah, melemah lah, kurang pede lah, macam-macam. Nah, itulah cara berpikir rasional untuk manusia yang disebut Al-Quran itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Sama dengan terkait dengan ayat yang sedang kita baca ini kan. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa di antara langit dan bumi ini ada kita sebagai manusia dan ada makhluk-makhluk lain. Makanya Allah ingatkan itu. Milik siapa itu? Milik siapa itu? Milik Allah. Coba lihat penjelasan Allah tentang dirinya pada surat Maryam ayat 65. Inilah inti tauhid. Ada pada ayat ini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fa'budhu wastabir li'ibadatih. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Surat Maryam 65. Tiga poin utama dalam tauhid. Allah sendiri menyebutkannya. Maryam 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Nah, itu ada 3 pelajaran penting dari ayat ini. Itulah inti tauhid itu. Ya, yang diributkan oleh banyak orang itu. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Tuhan ya yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Kalau Dia yang menciptakan, maka Dia pula yang memiliki. Langit, bumi, termasuk kita semua ini milik Allah. Kita bukan milik kita milik Allah. Ya kan? Makanya para ulama yang tidak pro dengan mendonorkan anggota tubuh itu berdasarkan ayat ini. Ya, kita donor mata, donor jantung, memang punya siapa itu? Itu punya Allah, kamu hanya dititipin saja. Kok kamu donorkan? Kalau donor darah boleh lah, karena itu kan bergantian terus. Berganti-ganti terus. Tapi kalau sesuatu yang tetap, kita itu milik Allah. Kalau kita milik Allah, pantaslah yang ketiga, kita diatur sama Allah. Jangan kita ngatur diri kita sendiri. Sama seperti alam semesta ini milik Allah. Allah berikan sunnatullah. Allah berikan aturannya. Matahari terbit dari timur akan tenggelam di barat. Begitu pada saat malam keluarlah bulan dan seterusnya. Pada saat tertentu turun hujan. Itu semua aturan Allah. Semua nurut sama Allah. Selain manusia ini, semua nurut sama Allah. Dengan aturan-aturan Allah. Tapi ketika dikasih aturan syariat, ini banyak manusia membangkang. Itu tadi. Kemarin yang disebutkan sebabnya apa? Bodoh, zalim, dan bodoh. Jangan kita masuk kelompok orang zalim dan bodoh. Makanya pahami syariat Allah ini. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang berhak mengatur. Makanya anggota dewan itu, kalau membuat aturan, atau siapa dia, pejabat kayak siapa, membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, itu pasti akan berbenturan dia. Ya, tunggu aja saatnya, dan hancur dia. Ya, sama seperti orang yang menentang aturan alam, ya, yang sudah Allah tetapkan, hancur kan. Kalau kamu naik ke atas akan turun ke bawah, kamu lepasin tuh, lompat di lantai 80 atau berapa, mati kan. Nah, itu aturan itu. Maka siapa yang menentang aturan itu, maka dia akan apa? Akan celaka. Nah, itulah karenanya kita diperintahkan untuk apa? Mengikuti aturan Allah. Disitulah keselamatanmu. Disitulah kemuliaanmu. Ya, barakallahu. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itulah disebut dengan apa? Tauhid rububiyah. Rububiyah intinya ada pada 3 itu. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Ya. Nah, kemudian yang kedua, fa'budhu wastabir li ibadati. Kalau kamu sudah kenal sama Allah itu, sang pencipta itu, maka beribadahlah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Ikutilah aturan Allah. Sami'na wa ata'na. Begitulah sikap orang mukmin. Ya. Kemudian apa? Wastabir li ibadati. Sabar. Sabar. Dalam beribadah kepada Allah itu, kan kita nggak sendirian. Ya, kita beribadah kepada Allah, kita tundukkan diri kita. Seperti kita sekarang lagi puasa ini. Kita tundukkan syahwat kita, perut dan bawah perut kita itu. Yang biasa dia bebas, sekarang kita tahan. Tidak. Kamu jangan makan, kamu jangan minum, kamu jangan lepaskan syahwatmu. Ikuti aturan Allah. Nah, kita ikuti. Ya, apa hasilnya? Sehat semua itu orang. Ya kan? Luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Ya, selama kita mengikuti Allah, maka akan kita peroleh kenikmatan. Kebahagiaan. Makanya orang berpuasa itu, kata Nabi, dia akan memperoleh 2 kebahagiaan. Bahagia saat berbuka, dan bahagia nanti saat ketemu dengan Allah SWT. Ya, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitri,
wa farhatan inda liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan itu. Kenapa? Dia taat sama Allah. Tapi yang tidak taat, yang melanggar Allah, tidak mau puasa, dia tidak akan memperoleh kebahagiaan itu. Nah, begitulah syariat-syariat yang lainnya. Wastabir li ibadati, sabar kamu beribadah kepada Allah. Kami sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Sabar. Sabarlah kamu menghadapi istrimu, sabarlah kamu menghadapi anak-anakmu, sabarlah kamu menghadapi tetanggamu, sabarlah kamu menghadapi umatmu, sabarlah kamu menghadapi bangsamu, sabarlah kamu menghadapi umat manusia. Kita menghadapi COVID-19 ini aja terus mencari-cari informasi. Apakah ini natural atau ini manufactured? COVID-19 ini asli atau bikinan ini? Ya, kita menggali terus. Ya, meskipun mungkin kesimpulan kita bisa beda-beda. Ya, warahmatullahi saya sekalian. Makanya kita bersabar menghadapi COVID-19 ini. Ya, bisa cepat, bisa panjang. Karena di atas sana ini manusia ini kan tidak semua orang baik ya. Ya, tidak jarang orang buruk, orang jahat ingin mencelakakan orang lain. Ya, bisa jadi ini terjadi pertarungan di atas itu luar biasa. Karena yang memiliki laboratorium yang paling canggih itu cuma 3 negara. Amerika, Cina, sama Israel. Ya. Dan ternyata memang perkembangan virus corona ini kan ada 3 bentuknya. Ada ini kelas A, ada kelas B, ada kelas C itu ya. Kelas A itu yang beredar di Wuhan itu. Kelas B yang beredar di Eropa itu. Kelas C justru yang paling berat itu yang berada di Amerika. Makanya kita lihat aja pertarungan mereka itu. Kayak apa itu. Yang penting kita sabar dulu. Sabar. Karena bagaimanapun kekuatan senjata dan kekuatan dagang, bisnis, duit, ya akan kalah dengan kekuatan ideologi. Kita punya ideologi. Kita punya Islam. Ya, kita akan melihat nanti insya Allah keruntuhan mereka. Mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat, tidak dalam waktu lama ya. Mudah-mudahan kita masih hidup, kita sudah menyaksikan keruntuhan komunisme. 92 diumumkan oleh Gorbachev bahwa komunisme selesai. Runtuhlah itu. Balkan, runtuhlah Eropa Timur. Kembali kepada Rusia itu, kepada Uni Sovietnya dia runtuh. Ya, makanya saya sepertinya kecil melihat kebangkitan PKI dengan komunisme itu. Mungkin mereka bisa bangkit tapi dengan cara lain, tidak dengan komunisme. Nah, komunisme itu sudah terbukti gagal. Di pusatnya sana apalagi di cabangnya kan remuk dia. Nah, kemudian yang kedua adalah keruntuhan kapitalisme. Yang insya Allah kita akan menyaksikan hanya karena memang rapuh dia. Ya, di Amerika aja sudah kewalahan dengan negeri Eropa seperti itu. Ya, karena gap antara kaya dan miskin ini dahsyat. Kita pun sudah mulai merasakan itu. Gap antara miskin dan kaya itu. Ini karena apa? Konsep kapitalisme liberal. Apa yang kita ikutin terus? Kalau itu menyengsarakan umat dan bangsa ini kan. Harusnya kan para pemikir kita, intelektual kita itu membongkar itu. Ini ada kejahatan besar di negeri kita ini. Tapi nggak sadar seperti mereka tersihir. Ya, makanya alternatif lain tidak ada kecuali Islam. Nah, ini kita sebagai umat Islam harus cerdas menampilkan nilai keislaman yang benar dan betul-betul dibutuhkan oleh manusia. Ya, karena itu barakallahu baik itu teori politiknya, teori ekonominya, teori sosialnya, teori kehidupannya itu semua lengkap dalam Islam. Tinggal umat Islamnya ini yang masih belum menyadari kan. Ini harus kita kuatkan betul itu dakwahnya. Kalau kemudian kita sadar kekuatan itu ada pada Islam kita itu, harus kita tampilkan. Ya.
Mau tidak mau. Makanya Mau tidak mau. enggak. Mereka akan mengadopsi Islam. Tinggal masalah waktu saja. Dan bagaimana usaha kita umat Islam menampilkan Islam itu sendiri. Bukan cuma teori, tapi kita harus membuktikan. Gitu. Kan mana ini? Oke, barakallahu sekalian. Karena itu poin yang pertama ayat itu. Ya. Poin kedua ya. Fa'budu wastabir. Ini tauhidul ibadah. Namanya tauhid uluhiyah. Bahwa kita ditugaskan untuk hanya tunduk kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan agama ini. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Makanya orientasi kita seluruhnya harus ibadah. Ibadah ini ada ibadah mahdha, ada ibadah yang lebih luas. Ibadah yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, itu makanya seluruh rangkaian kehidupan ini semuanya ibadah. Selama memenuhi dua syarat tadi itu. Syarat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat tauhid kita lakukan karena Allah dan kita lakukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Ya itulah iman dan amal saleh itu. Itulah inti ibadah yang harus kita lakukan sebagai jalan menuju surga. Hal ta'lamu lahu samiyah. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu mempunyai asmaul husna? Gitu. Tiga utama itu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, dan tauhid asmaul husna. Itu intinya. Nah, kemudian nanti dikembangkan oleh para ulama penjelasannya lebar dan terusnya. Barakallahu sekalian. Nah, makanya inti daripada penjelasan ayat ke-12 ini adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah bagian yang berada di antara langit dan bumi ini. Sadari kamu milik Allah. Kira-kira begitu. Ya. Dan sadari kamu milik Allah. Kadzaba ala nafsir rahmah. Ya. Nah, untuk melihat lebih jauh lagi bahwa langit dan bumi dan seisinya milik Allah ini, sebelum kita lanjut ke bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada kita, silakan dilihat surat Ar-Rum ayat 20 sampai 27. Nah, untuk menggambarkan bagaimana kebesaran Allah yang telah ditunjukkan kepada kita, yang harusnya kemudian kita kita sadari. Ya, Pak Teddy. Ayat 20 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodatnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi,
ketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan bumi. Semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang menciptakan manusia dari kepermulaan, kemudian menghidupkannya kembali. Dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sekalian, dua langkah yang harus kita bangun dalam hubungan kita kepada Allah, yaitu dalami ayat-ayat kauniyah lewat hasil penelitian para ilmuwan ya, yang tidak akan bertentangan dengan aturan Allah. Yang kedua adalah dalami ayat-ayat Qur'aniyah ini. Disinilah kita akan memperoleh kedekatan kepada Allah. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Itu. Dua itu. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat apa? Syariah itu Al-Quran. Nah, kita lanjut pada surat An-Naml ayat 60 sampai 65. Yang untuk menggambarkan betapa kebesaran Allah dalam ciptaannya yang harus senantiasa kita sadari sehingga kita akan mengatakan tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengkokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di dataran dan lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya, pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi mereka buta dari kepadanya. Berkatalah orang-orang yang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan begitu pula bapak-bapak kita, apakah sesungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Sesungguhnya kami telah diberi keancaman dengan ini, dan juga bapak-bapak kami dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan yang dahulu kala. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Sadaqallah. Barakallahu. Jadi sekalian, itulah cara Allah untuk menyadarkan manusia dengan mengingatkan
atas segala kebesarannya melalui ciptaannya, termasuk melalui diutusnya para rasul kepada manusia untuk mengajak kepada jalan yang benar, mengenalkan Allah dan supaya tunduk kepada Allah. Kalau kemudian belum sadar juga, ya sudah, resiko ditanggung penumpang lah. Nah, barakallahu sekalian, itulah bagian daripada ayat yang kita bahas, bahwa kita semua langit, bumi, dan seisinya adalah milik Allah. Harusnya kita terikat dengan Allah. Ya, makanya ulama itu mengatakan apa? Ya, innamal asiru man asrau hawa. Orang yang terpenjarakan itu karena terpenjara oleh hawa nafsunya. Ya, itulah yang Allah ingatkan, afaraita man ittakhadha ilahu hawa. Tidakkah kamu telah melihat manusia yang menuhankan hawa nafsunya? Sehingga dia yang diikuti cuma kehendaknya, keinginannya. Dan inilah yang akan menghancurkan manusia. Kalau kemudian dia tidak tunduk kepada kehendak dan keinginan Allah SWT. Wa ma tasya'una illa yasha'allah. Apapun kehendakmu tidak akan lepas daripada kehendak Allah. Ya, semua sudah ada ketetapannya. Makanya saudara sekalian, inilah hal yang perlu kita ikati, kita ingat tahu, kita sadari. Kemudian Allah katakan, kadzaba ala nafsi rahmah. Allah telah menetapkan bagi dirinya untuk senantiasa memberikan rahmat. Ya, lihat surat Al-A'raf 156. Al-A'raf 156 kita menyebutkan, ya, wasiat rahmati kulla syai'. Jadi ayat itu mengatakan Allah telah menetapkan rahmat pada dirinya. Dan rahmat itu, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Al-A'raf 156. Tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutinggalkan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Barakallahu. Perhatikan ya. Rahmat itu ada dua. Ada rahmat amah, ada rahmat khasah. Ya, rahmat amah itu rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, mukmin maupun kafir. Ya, termasuk mereka diberikan kebutuhannya, mereka diberikan kehidupannya. Itu semuanya. Ya, hujan turun, nggak akan turun untuk orang beriman aja. Mukmin kafir akan dapat. Rezeki mereka, kesehatan mereka. Nah, ini tercakup dalam nama Ar-Rahman. Ya, ketika kita katakan Bismillahirrahman, maka pahami bahwa Rahman Allah ini, nama ini memiliki sifat rahmat untuk seluruh makhluknya. Mukmin maupun kafir. Itu tercakup dalam nama Ar-Rahman. Jadi ini banyak orang tidak paham mana nama, mana sifat. Nah, teman-teman di Parmusi harus paham itu. Kalau nama pasti mengandung sifat. Tidak sebaliknya. Ya, rahmat itu sifat dari Allah. Namanya apa? Ar-Rahman. Ya, Rahman itu nama yang agung yang Allah miliki.
yang mengandung sifat rahmat untuk seluruh makhluknya. Ya, makanya Nabi berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya, wahai yang maha hidup, wahai maha yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Aku minta pertolonganmu lewat rahmatmu, ya Allah. Perbaikilah diriku. Dan engkau serahkan urusanku kepada diriku atau kepada yang lainnya. Ya, makanya kita hanya berserah diri kepada Allah. Ya, Nabi juga mengatakan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, wa bi mu'afatika min uqubatik, wa bika minka la nahsi thanan anta kama asnaita nafsik. Selalu kita bergantung kepada Allah. Makanya dalam hidup jangan bergantung kepada selain Allah. Karena selain Allah itu makhluk lemah. Gitu. Makanya kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah ya Allah dalam urusan membangun akhirat kami, dan kepadamulah kami mengurus dunia kami, hanya minta pertolongan kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Makanya selalu kita terhubung sama Allah. Ya, dengan nama Ar-Rahman, maka kita akan memperoleh rahmat Allah yang luas. Rahmati wasi'at kulla syai'. Gitu. Ya, sementara rahmat yang khusus itu untuk orang beriman saja. Yaitu dalam nama Ar-Rahim. Makanya Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya, untuk orang beriman saja rahmat itu. Kalau kategori nama Ar-Rahim. Apa bentuknya? Kita dikasih Islam. Kita dikasih Al-Quran. Kita diutus Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita diajarkan kebenaran-kebenaran sampai masuk surga itu. Itulah rahmat Allah itu. Dalam nama Ar-Rahim. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah menciptakan 100 rahmat. Allah menciptakan berapa? 100 rahmat. 99 rahmat itu ditaruh di surga. Satu rahmat diturunkan di dunia. Dan diperebutkanlah rahmat itu oleh seluruh makhluk. Subhanallah. Makanya pantas kalau Rasulullah mengatakan surga itu tidak terbayang oleh pikiran manusia. Karena yang satu rahmat saja. Kita lihat di dunia ini begini indahnya. Begini dahsyatnya rahmat Allah itu. Bagaimana yang 99 di surga itu? Bodoh banget manusia kalau mengejar sebagian kecil dari rahmat yang ada di dunia ini, karena kan diperebutkan seluruhnya. Sementara lalai dengan rahmat, yang 99 rahmat yang ada di surga itu. Rugi banget tuh orang. Ya. Makanya bayangkan itu. Satu rahmat diturunkan di muka bumi ini, diperebutkan oleh makhluk seluruhnya. Termasuk Allah tanamkan rahmat itu pada rahim ibu-ibu itu. Bapak-bapak tidak punya rahim. Ya. Di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis Imam Bukhari, Rasulullah menyebutkan itu. Allah tanam rahmatnya pada diri ibu-ibu itu, dikasih rahim ibu-ibu itu. Dengan rahimnya itu dia menyayangi anaknya melebihi itu bapak-bapak. Kan? Lihatlah bagaimana kasih sayang ibu itu kepada anak-anaknya. Luar biasa. Nah, karena Allah berikan rahim pada ibu itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada ibu yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau turut sama Allah, ya betul-betul kelewatan tuh ibu. Sampai ditanamkan ke dalam rahimnya coba itu. Kasih sayang Allah itu. Sehingga dia menyayangi anaknya. Suatu kali datang seorang ibu membawa dua putrinya mengunjungi rumah Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah sedang tidak ada di tempat. Oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibu itu dikasih 3 kurma. Maksudnya 2 untuk anaknya, 1 untuk ibunya. Ternyata oleh ibu ini
masing-masing anak dikasih satu kurma, yang satu ditahan sama dia nggak makan. Setelah masing-masing anak itu habis satu kurmanya, mereka melirik ibunya, melirik kurma yang ada di ibunya. Sama ibunya dibagi dua, dan dibagilah kepada masing-masing anaknya. Ibunya nggak makan. Bukankah kita sering melihat ibu-ibu seperti ini? Saya menyaksikan sendiri ibu saya. Kalau beliau pergi ke keundangan, perkawinan, atau resepsi pernikahan, nanti pulang bawa kue kan. Dia potong dikit-dikit untuk anak-anaknya. Kami berlima itu kan. Untuk 5 anaknya dipotong. Dikasihlah kita semuanya, ibunya tidak makan. Luar biasa ibu. Tapi ibu sekarang apa seperti itu? Ada makanya ibunya makan dulu, anaknya nggak dikasih. Gimana tuh ibu? Nah, itu. Makanya rahimnya itu yang menjadikan ibu itu begitu hebat kasih kepada anak-anaknya. Nah, apa yang dilihat oleh Aisyah itu mengagumkan. Kok ibu nggak makan? Justru punya ibu dibagi dua, dikasih sama 2 anaknya lagi. Ya, dipendamlah kekaguman Aisyah itu. Karena Aisyah nggak punya anak. Dia nggak tahu itu. Maka saat orang itu sudah pulang, Rasulullah datang, diceritakanlah. Tadi ada ibu-ibu punya 2 anak datang ke sini, diceritakanlah kejadiannya. Kagum saya sama ibu itu. Dia nggak makan. Satu kurma buat dia dibagi untuk 2 anaknya. Kata Rasulullah, kamu kagum sama ibu itu? Iya. Ya, begitu hebatnya ibu itu kepada kasih sayang kepada anak-anaknya. Kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu itu kepada anak-anaknya. Luar biasa. Allah lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Makanya jangan putus asa dalam hidup ini. Kalau ada apa-apa, kembalilah kepada Allah. Allah Maha menerima, Maha mengampuni, Maha penyayang. Bahkan di dalam hadis kursi, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan rahmati sabaqat ghadabi. Ya, rahmatku itu mendahului murkaku. Makanya coba lihat, berapa banyak orang yang ingkar sama Allah, yang durhaka sama Allah, yang maksiat sama Allah. Itu enggak dibiarin. Tapi pada saatnya, ya, saudara sekalian, karena rahmat Allah mendahului murkanya. Nah, rahmat Allah inilah yang harus kita dekati, yang harus kita rengkuh. Ya. Satu kali ada 2 orang tamu bergabung dengan jamaah sholat Rasulullah SAW. Ya, di sini juga riwayat Bukhari. Pada saat mereka sedang sholat, tiba-tiba salah seorang tamu itu bersin dia. Acim. Nah, kalau bersin kan sunahnya baca apa? Alhamdulillah. Lagi sholat ini, dia baca Alhamdulillah. Sahabat-sahabat menepukkan kepahanya supaya jangan dibaca keras-keras. Temennya jawab, yarhamukallah. Dia jawab, yarhamukallah. Sahabat-sahabat masih nepukin tangan lagi untuk menegur orang itu. Dia jawab lagi, yahdikallah. 2 orang ini saut-sautan. Salam sholat. Gitu. Rasulullah dengar. Karena suaranya keras. Ya, selesai salam, Rasul tanya, tadi siapa yang bersin? Kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Orang itu angkat tangan, saya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, sholat ini ibadah. Sudah ada ketentuannya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sehingga tidak boleh ada ucapan-ucapan lain di luar itu. Ya. Nabi meluruskan. Jadi kalau bersin, acim. Jangan kamu baca keras-keras begitu. Karena kita sedang dalam sholat. Ya. Orang ini marah sama sahabat-sahabat itu. Karena ditepuk-tepuk tangan kakinya tadi itu. Mereka tersinggung.
Ya, tamu ini tersinggung. Tetapi setelah ditegur sama Nabi dengan cara yang baik seperti itu, dia bisa menerima. Akhirnya dia apa? Dia berdoa. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Yang lain nggak usah ya Allah. Orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad saja. Yang lain nggak usah ya Allah. Ya, doanya yang gitu. Nabi senyum dan mengatakan, laqad hajjarta wasi'a. Dengan doamu itu kamu telah mempersempit yang luas. Kenapa kamu nggak doain semuanya? Gitu. Subhanallah. Jadi sekalian, rahmat Allah ini luar biasa. Termasuk apa? Salam. Kita berikan salam, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Rahmatullah itu kan, itu kita berdoakan supaya orang yang kita berikan salam, dia dikasih keselamatan dan dikasih rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Luas sekali. Ya bentuknya kesehatan, rahmat bentuknya rizki, ya mendapatkan istri yang salihah, mendapatkan anak yang benar, mendapatkan kawan yang baik, lingkungan yang bagus. Ya, apa? Dan sehebat-hebat rahmat itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba siapa bisa jawab dan kasih ayatnya? Ya, apa rahmat yang terhebat yang Allah berikan kepada kita? Ada yang tahu nggak? Surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adalah Al-Qur'an. Silakan dilihat. Lima 58 Yunus. Toba. Surat 10. Yunus 58. Yunus 58. Bismillah. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa itu karunia? Karunia Allah, Islam. Apa itu rahmat Allah? Al-Quran. Perhatikan itu. Dua ini karunia Allah yang luar biasa. Yang harus kita rengkuh terus sampai kita mati menghadap Allah. Islam dan Al-Quran. Lihat itu. Dengan Islam dan Al-Quran itu, bahagiakan dirimu. Bukan dengan duit, bukan dengan villa, bukan dengan apa itu aset-aset. Itu lihat. Ya, dengan Islam dan Quran itu, bahagiakan diri kalian. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan berupa harta dan macam-macam. Gitu. Makanya barakallahu sekalian, ini merupakan satu kesempatan hidup yang luar biasa. Jangan disia-siakan, apalagi kita berada di bulan Quran ini, Ramadan ini. Ayo, yang belum khatam segera khatamkan tuh. Ya, kalau nggak khatam kelewatan banget. Ya, harusnya khatam berkali-kali. Ini bulan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulan Quran Ramadan. Makanya jangan sampai tidak. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini malam Lailatul Qadar yang harus kita kejar. Ya, insyaallah malam hari ini kita malam berapa ini? 27. Inilah kesempatan terbesar sekalian. Lalu jumhur ulama, jumhur sahabat itu menguatkan malam Lailatul Qadar itu akan jatuh malam 27. Itu paling kuat. Dari mana isyarat itu diperoleh? Dari ayat zilzalah ini. Inna anzalnahu surat ini
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Disebutkan oleh Allah, Lailatul Qadar itu 3 kali. Coba Jan dibuka Jan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat Al-Qadr. Ayat tidak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pertama, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Inilah yang kita cari. Ya, coba antum sebut. Lihat 3 kali disebutkan. Lailatul Qadri, Lailatul Qadri. Kenapa itu? Ternyata kata Ibn Abbas, Lailatul Qadri itu mengandung 9 huruf. Lailatul Qadri ada 9 huruf. Kalau dikali 3 itu berarti apa? 27. Subhanallah. Makanya sekalian jangan sampai lewat malam ini. Ya, ayo bangunkan anakmu, saudaramu, istrimu, suamimu, ya, keluargamu, bangunkan malam ini. Ayo, kesempatan kejar itu malam Lailatul Qadar itu. Yang hasilnya lebih baik daripada 83 tahun itu. Ya, umur kita akan bernilai 83 tahun itu. Kalau dapat, jangan sampai kelewatan. Karena malam Lailatul Qadar ini malam yang paling utama dari seluruh waktu yang ada ini. Bapak-Ibu bisa sekalian, makanya itulah rahmat Allah yang terbesar. Ya, Islam dan Al-Qur'an yang harus kemudian betul-betul kita pegangi dalam hidup ini. Ya, karena disitulah kebahagiaan kita. Begitu kata Allah. Lanjut. Berikutnya adalah ya, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Allah pasti akan mengumpulkan kalian nanti pada hari kiamat yang tidak ada keraguan. Coba lihat surat Al-Imran ayat 9. Al-Imran ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Inilah hari penentuan. Kan kita punya 5 hari ya. Hari yang sudah lalu, hari yang sedang kita jalani sekarang, hari esok yang akan datang, wallahu alam, insya Allah kita akan ketemu, dan hari kematian. Kita saat meninggalkan dunia, dan yang kelima, hari perjumpaan dengan Allah ini. Semua akan dikumpulkan oleh Allah. Ya, subhanallah. Semua akan dikumpulkan di pada mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalnya itu. Terus orang munafik sama siapa dikumpulkannya itu? Surat Al-Nisa 140 itu. Ya, makanya kita ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kita ingin berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, wujuhun yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Lihat surat Al-Nisa ayat 140. Di mana itu orang-orang munafik itu? Orang Islam yang sudu itu. Surat berapa? An-Nisa 140. An-Nisa 100. Ibu-ibu kan? Hah? Ibu-ibu 100. Ya, ibu-ibu 140. 140. sama ibu-ibu. Masih aja. Ya, Bu Teri dibaca Bu Teri. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Siapa itu orang munafik? Orang Islam
yang berpihak kepada orang kafir itu. Orang Islam yang tidak mengindahkan syariat Islam. Orang Islam tidak menjuangkan syariat Islam. Ada 24 lah sifat kemunafikan dalam Al-Quran. Nah, kita jangan masuk dari mereka. Nah, di akhirat itu, ketika dikumpulkan semua, ya, apa yang terjadi? Pada saat itu akan terpisahkan antara orang beriman dan orang-orang kafir itu. Dan orang munafik masuk kelompok orang kafir itu. Surat Al-Imran ayat 106 107. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Surat Al-Imran 106 107. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka katakan, kenapa kamu kafir sudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Satu lagi. Next. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Sadaqallah. Nanti di akhirat akan ada dua wajah. Wajah putih berseri karena wudhu, ya, karena kesalahan-kesalahannya, ketaatan-ketaatannya, kebaikan-kebaikannya. Itu terbawa di dunia sampai di akhirat. Makanya kata Ibnu Abbas, al-hasanatu nurun fil qalbi wa dhiya'un fil wajhi wa quwwatun fil badani wa mahabbatun indal khalqi. Ya. Bahwa kebaikan yang kamu lakukan itu akan menjadi cahaya bagi kalbumu. Cerah di mukamu dan kuat di badanmu dan kamu akan dicintai orang-orang sekitar. Tandanya itu tanda orang baik. Makanya orang baik itu di mana-mana diharapkan kedatangannya. Ditunggu. Ya, nasihatnya, begitu seterusnya. Tapi orang jahat, apaan dia? Apa dia begini? Ya, kenapa? Gelap kalbunya, gelap mukanya, lemah badannya, dan dia benci oleh sekitarnya. Berapa banyak itu orang jahat itu. Keluarganya bilang, mati aja lo, mampus aja lo, didoain malah. Sampai cepat hilang itu. Karena kejahatannya itu kan. Alhamdulillah dzalik. Hati-hati ibu-ibu jangan sampai ngomong yang seperti itu kepada anaknya karena omongan orang tua itu doa bagi anaknya. Ya. Kita ingin di dunia ini berkumpul dengan orang-orang yang wajahnya berseri-berseri itu. Di surga pun nanti di akhirat di pada masa nanti seperti itu juga. Insyaallah. Kedua itu. Ya. Barakallahu itu poin yang terakhir adalah bagi yang tidak memperoleh itu betapa ruginya, ya. Alladzina khashiru anfusahum fahum la yu'minun. Karena itu orang yang tidak beriman yang ya rugilah dia. Akan masuk kelompok yang mukanya hitam itu kan. Neraka jahanam naudzubillah dzalik. Bersama orang-orang kafir itu kalau dia munafik. Makanya jangan pernah kita berada di gerbong-gerbong orang kafir itu. Pindah segera ke gerbong orang beriman. Bergabunglah bersama dengan orang-orang beriman dalam kehidupan mereka, dalam perjuangan mereka. Ya, yang dipenuhi dengan cahaya, ya, wajah dan perilakunya itu. Saya kira itu Jan, terus jam 3 Jan, mungkin kajian kita cukupkan sampai di sini untuk penjelasan ayat ke-12 surat Al-An'am. Mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti bisa kita lanjutkan insyaallah. Baik Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Teman-teman ada yang bertanya nih. Pak Teddy? Kalau ya. Terima kasih. Kalau menyimpang dari pembahasan nggak apa-apa. Ya, silakan. Pak Ustadz, itu perihal pembahasan yang malaikat yang lalu.
itu sebenarnya para malaikat itu bisa membaca isi hati kita nggak sih? Buat apa? Ya, Buat apa? enggak, maksudnya saya nanya. Jadi malaikat itu menginspirasi. Baca hati kita buat apa? Yang tahu hati kita cuma Allah. Ya, oke. Ya, malaikat itu hanya menginspirasi kita untuk supaya kita berbuat baik. Oke. Sementara setan menginspirasi kita untuk berbuat buruk. Nah, di dalam diri kita itu mereka tarik-menarik itu. Ya. Makanya antum lihat kan ketika riwayat Imam Bukhari itu satu orang preman bunuh 99 orang. Kemudian dia mau tobat, dia datang kepada ahli ibadah. Ya, kata ahli ibadah, kamu udah bunuh 99 orang. Mau tobat, mana bisa? Membunuh satu orang tidak sama membunuh manusia seluruhnya. Oh, nggak bisa. Dibunuh sekali itu orang. Si ahli ibadah itu jadi 100 sama dia. Dia cari lagi, ketemulah seorang berilmu. Oh bisa, saya udah bunuh 100 orang nih, kata dia. Saya mau tobat. Oh bisa, tapi kamu harus pindah ke tempat orang-orang soleh sana. Ya, dan dalam perjalanan itu meninggal dunia lah orang ini. Ya. Malaikat itu kemudian berebut, malaikat yang rahmat dan malaikat yang laknat itu, yang mau membawakan neraka itu berdebat dari situ. Akhirnya diukur, ternyata lebih dekat kepada kampung orang yang baik itu. Sehingga Allah ampunkan. Jadi malaikat tidak ada kaitan dengan kalbu kita. Yang kaitan kalbu kita itu dengan Allah SWT. Baik, Ustaz. Artinya kalau niat itu tidak bisa dicatat ya? Nah, kalau sudah terjadi baru catat. Niat itu ada 3 langkahnya. Ada niat awal, itu namanya masih keinginan, masih ham. Ya. Kemudian khotir, masih terbetik. Baru keinginan yang kuat, namanya azam. Nah, kalau udah azam itu, ada dicatat tuh malaikat. Azam itu keinginan kuat namanya. Azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah itu. Kalau udah punya keinginan kuat, mamanya gini. Bapak nanti malam habis sholat taraweh, ya kan? Ngantuk nih, ngantuk banget. Niat saya tidur sebentar, mau niat malam untuk menyelesaikan hataman Qur'annya. Ya kan? Niat banget nih. Rupanya tertidur sampai adzan subuh umpamanya. Sahur pun nggak sempat. Umpamanya nih. Ya. Maka niat yang sungguh-sungguh itu sudah dicatat oleh malaikat sebagai amal soleh. Ya, karena apa? Karena sudah azam dia. Gitu. Niat yang ya utuh gitu loh, azam itu. Iya. Ya. Mendeteksinya kan bagaimana kalau niatnya tidak terdeteksi? Tidak Apakah harus malaikat. Atau kita ucapkan gitu? Iya, kita ucapkan, kita ini kan. Oh, kita ucapkan. Dengan gerak-gerik kita itu kan sudah terdeteksi. Hah? Iya. Itu saya mau sudah masalah gaib ya, Hi. Baik. Masalah gaib yang kita tidak tahu kerja malaikat itu kayak apa. Iya. Ya, cara menginspirasi kita kayak apa. Iya. Di unmute. Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya nggak Ustaz? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Bu? Ustaz mau tanya mengenai tentang kegagalan. Apa? Mengenai tentang kegagalan tadi yang Ustaz bahas tadi, salah satunya. Jadi kita hidup di dunia, gagal bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah di akhirat, kita gagal hanya menyesal. Lah, bagaimana agar kegagalan di akhirat itu tidak terjadi? Karena kita tidak tahu, Ustadz, amalan kita, sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita ini diterima sama Allah atau tidak. Dan kadang ada beberapa orang yang melakukan bid'ah itu, tapi dia merasa bahwa yang dia lakukan itu betul. Nah, ini Ustadz jadi pertanyaan kami. ada 2 caranya, Ibu. Sebelum itu terjadi di akhirat kan. Pertama, memahami akibat apa yang akan diperoleh orang-orang di akhirat itu. Surat As-Sajdah ayat yang ke-12 coba. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na
farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sajadah. Sajadah ayat yang 12. Berapa? 2. 2. Ayat 2 dibaca. Ayat 12. Kelihatan nggak? Walau tara idil mujrimuna nakis. Belum bisa. 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Nah itu, sudah nggak ada gunanya. Ya kan? Nah, menyaksikan ini, jangan sampai kita menyesal seperti orang ini. Ya, penyesalan sudah nggak ada gunanya, sudah di akhirat, selesai. Yang ada di dunia ini kita beramal, tidak dihisab. Di akhirat itu hisab nggak ada amal. Nah, di banyak ayat lain, kalau seandainya orang-orang itu dikembalikan ke dunia, dia akan berbuat yang sama, melanggar. Karena mereka memang aslinya berdosa. Makanya nunduk gitu kan. Mereka itu dibuat Allah nunduk. Saya berkesimpulan dengan dasar ayat ini, kalau ada orang yang ditangkap oleh polisi, dia nggak nunduk. Dia tegak mukanya begini, kemungkinan orang itu nggak bersalah. Jadi kalau dia nunduk, gitu, kemungkinan dia bersalah. Makanya orang-orang yang di akhirat itu kan dia nunduk karena merasa bersalah dia. Bisa kita ambil pelajaran di situ. Tambahan aja itu. Yang kedua, bahwa kita harus koreksi diri, evaluasi diri terhadap yang kita lakukan. Jangan kita merasa, wah, amalku udah banyak, belum tentu. Ya kan? Coba lihat surat Al-Mu'minun ayat 60-61 itu. Ini yang kedua harus menjadi perhatian kita supaya kita waspada. Al-Mu'minun ayat 60-61. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ini di dunia nih, dia sudah banyak beramal nih, dia banyak beramal. Ya. Terus dia masih punya rasa takut kalau nggak diterima sama Allah. Makanya Aisyah bertanya dengan ayat ini, ya Rasulullah, apakah maksudnya ini orang berbuat zina, korupsi, atau berbuat dosa? Bukan. Ini orang-orang berbuat baik, tapi dia takut amalnya nggak diterima. Sehingga apa? Nah itu ayat yang ke-61-nya itu. Apa itu? Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Dia nggak bertanggung tangan. Dia malah bekerja lagi. Artinya apa? Habis sholat wajib, ikutilah sholat sunnah. Kalau ada yang bolong-bolong yang wajib, itu ditutup dengan sunnah. Kalau kamu sudah zakat, bersedekahlah. Bisa jadi zakatmu itu ada yang nggak beres, nanti kamu ketutupan dengan sedekahmu. Begitulah seterusnya. Makanya dalam amal itu kita itu kan ada wajib, ada sunnah. Sunnah itu dimaksudkan untuk mengawal. Kalau sampai di wajibnya itu ada yang bolong-bolong, ditutup dengan sunnahnya itu. Jangan kemudian kita bertanggung tangan. Gitu. Maka segerakan terus beramal soleh gitu. Itu Bu. Ya Ustaz. Ya Allah khairan. Ya, cukup ya. Cukup ya kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah. Saya boleh sedikit. Waktunya udah mau sholat ini. Teman sekalian, alhamdulillah kita bisa belajar mencari ilmu di sini supaya betul-betul kita tidak menyesal kemudian di akhirat nanti. Bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang merunduk tadi, yang menyesal, ingin dikembalikan ke dunia. Jadi sempatkan waktu kita hanya sejam 2 jam ya sehari untuk bisa menimba ilmu bahwa kita mengoreksi diri supaya kita tetap di jalan yang benar. Demikian Ustaz ya. Insyaallah ini terakhir buat Ustaz Farid di Zoom ini. Insyaallah di kemudian hari pada Lebaran kita atur kembali.
Ya, teman sekalian, mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Anak Allah bihamdillah. Mohon maaf segala kurangannya, jazakumullah khair. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Syukran Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, insyaallah. Ya.